Pergelangan tangan Anda sakit? Buat aktivitas sehari-hari jadi terganggu? Hati-hati ya, rasa sakit pada pergelangan tangan bisa diindikasikan adanya kerusakan jaringan di sekitar tangan. Lalu apa saja penyebab sakit di pergelangan tangan? Simak video ini, jangan kemana-mana, stay tuned. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Relia Hamidah, teman Visio Anda. Kerusakan pada jaringan di bagian manapun dari pergelangan tangan Anda dapat menyebabkan rasa sakit. Dan itu akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk menggunakan pergelangan tangan dan lengan Anda. Nah, penyebab yang paling sering menimbulkan sakit di pergelangan tangan antara lain, pertama ada cedera. Cedera pergelangan tangan sering terjadi saat Anda jatuh ke depan dengan tangan terulur. Nah, ini dapat menyebabkan keseleo, kemudian otot tegang, dan bahkan patah tulang. Patah tulangnya itu biasanya ada fraktur skafoid yang melibatkan tulang di sisi ibu jari pergelangan tangan, tepatnya di sini. Nah, jenis patah tulang ini agak susah dilihat memang, dan memerlukan pemeriksaan lanjutan dari tenaga profesional. Namun ada beberapa tanda dan gejalanya, antara lain seperti nyeri yang tajam dan tiba-tiba ada pembengkakan, memar, atau perubahan warna kulit. Bisa juga disertai dengan suara krek atau benturan saat cedera. Penyebab selanjutnya adalah stres berulang. Aktivitas apapun yang melibatkan gerakan pergelangan tangan dan dilakukan berulang kali dapat membuat jaringan di sekitar persendian meradang. Beberapa contoh aktivitasnya itu seperti memukul bola tenis, memalu, atau bahkan mengemudi. Dan resiko cedera akan meningkat ketika Anda melakukan gerakan ini selama berjam-jam tanpa istirahat. Nah, contoh gangguan yang paling sering terjadi akibat gerakan berulang adalah tenosynovitis decurrens, yaitu cedera stres berulang yang menyebabkan rasa sakit pada pangkal ibu jari. Untuk gejalanya meliputi rasa nyeri, rasa tergores di dalam pergelangan tangan, khususnya dekat ibu jari, kemudian ada pembengkakan dan kelemahan di sepanjang pergelangan tangan, juga bisa sampai ke lengan bawah. Kita lanjut ke penyebab selanjutnya, ada radang sendi. Ada dua radang sendi yang paling sering disebutkan, yaitu ada osteoartritis, yaitu jenis radang yang terjadi ketika tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang mengalami keausan seiring bertambahnya usia. Nah, sebenarnya osteoartritis ini lebih sering dialami sendi yang mempunyai tugas menopang beban, seperti lutut, panggul, biasanya di sendi-sendi besar ya. Dan osteoartritis di pergelangan tangan sebenarnya jarang terjadi. Dan biasanya hanya terjadi pada orang yang pernah mengalami cedera pergelangan tangan di masa lalu. Ciri osteoartritis pada umumnya yaitu adalah ada rasa sakit yang disebabkan gesekan antar tulang. Kemudian biasanya sendi menjadi lebih kaku dan terkadang disertai bengkak. Radang sendi yang kedua itu ada rheumatoid arthritis, gangguan di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang jaringan sendiri. Dalam kasus ini berarti sistem kekebalan menyerang sendi pergelangan tangan. Nah, jika satu pergelangan tangan terpengaruh, biasanya pergelangan tangan lainnya juga akan terpengaruh. Kenapa? Mungkin karena di sini sistem imun yang berperan Berbeda kalau karena faktor cedera atau penggunaan tangan yang berulang. Biasanya hanya melibatkan tangan yang dominan saja, kiri-kiri saja, kanan-kanan saja. Nah, untuk rheumatoid arthritis ini cirinya adalah kurang lebih sama seperti radang sendi pada umumnya, ada nyeri, bengkak, kaku, dan akhirnya bisa menimbulkan erosi pada tulang. Teman Visio, itu tadi beberapa kemungkinan yang paling banyak menimbulkan nyeri di pergelangan tangan. Tapi ada kondisi-kondisi lain nih, seperti yang pertama ada sindrom Matrowan Carpal atau Carpal Tunnel Syndrome, yaitu adanya penekanan pada saraf yang ada di dekat pergelangan tangan. Yang namanya saraf ditekan pasti akan menimbulkan nyeri, dan nyeri biasanya memburuk di malam hari. Selain itu, gangguan saraf ini identik dengan gejala lain, seperti kesemutan. Adanya kesemutan bisa di pergelangan tangan atau pada jari, khususnya jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Lalu beberapa orang akan mengeluhkan sensasi seperti kebas, mati rasa, dan kesulitan untuk mencengkeram. Penyebab selanjutnya yaitu kista ganglion, yaitu kista jaringan lunak atau berupa benjolan lunak. Ini paling sering terjadi pada bagian pergelangan tangan yang ada di punggung tangan. Nah, kista ganglion ini mungkin terasa nyeri, dan nyeri bisa memburuk atau membaik saat melakukan aktivitas. Kemungkinan selanjutnya dikarenakan penyakit Kienbock. Penyakit Kienbock ini terjadi ketika suplai darah ke tulang ini tidak cukup, kemudian membuat pengidapnya mengalami nyeri, kemudian pembengkakan pada jari-jari tangan, kemerahan, dan jika diraba
permukaan kulitnya terasa hangat. Selain itu juga kesulitan untuk menggenggam atau memegang benda dan tangan terasa kaku. Kemudian orang yang berisiko mengalami sakit pergelangan tangan antara lain yang pertama saat olahraga ya, orang yang sedang olahraga. Ini dapat mencakup sepak bola, bowling, golf, senam, dan tenis. Intinya aktivitas ini dapat menyebabkan tekanan dan membebani pergelangan tangan secara berulang. Sebenarnya tidak cuma saat olahraga ya, tapi juga aktivitas harian yang melibatkan pergelangan tangan. Bahkan aktivitas yang terlihat ringan seperti merajut, kemudian memotong rambut, bersih-bersih rumah, masak, jika dilakukan dengan cukup kuat dan sering dapat menyebabkan nyeri pada pergelangan tangan. Kemudian ada faktor resiko lain seperti penyakit atau kondisi tertentu seperti kehamilan. Kita tahu pas kehamilan itu beberapa bagian tubuh bengkak termasuk pembuluh darah dan itu kadang menekan saraf medianus ya, saraf yang ada di pergelangan tangan. Kemudian diabetes, obesitas, rheumatoid arthritis, asam urat. Faktor-faktor tadi ternyata dapat meningkatkan resiko tertekannya saraf yang ada di pergelangan tangan. Lalu bagaimana cara mencegah nyeri pergelangan tangan? Ya, tidak semua nyeri pergelangan tangan dapat dicegah, terutama jika berkaitan dengan radang sendi atau perkembangan kista karena melibatkan banyak sistem di tubuh kita ya. Namun ada beberapa cara untuk mengurangi resiko. Yang pertama, melindungi persendian Anda dengan memilih aktivitas yang tidak akan membebani mereka secara berlebihan. Kemudian selanjutnya, seperti menggunakan keyboard yang ergonomis agar pergelangan tangan Anda tidak tertekuk ke atas ya. Seperti ini contohnya. Sebaiknya posisi meja kerja Anda paling tidak tingginya harus sejajar dengan siku Anda. Nah, kemudian sering-seringlah mengistirahatkan tangan Anda saat mengetik atau melakukan aktivitas serupa yang melibatkan pergelangan tangan Anda. Contoh latihannya, teman visio bisa simak di video ini ya. Anda juga bisa berkonsultasi dengan fisioterapi atau okupasi terapi terkait posisi ergonomis dan modifikasi aktivitas. Atau juga bisa program latihan yang bisa Anda kerjakan di rumah. Kemudian tips selanjutnya adalah konsumsi makanan anti-aging dan anti-inflamatori seperti buah-buahan, sayur, coconut oil, olive oil, dan kurangi makanan yang mengandung gluten atau tepung untuk mencegah radang sendi bertambah parah. Nah, teman visio jangan lupa berjemur ya untuk mendapatkan vitamin D dan manfaat lainnya. Tips selanjutnya adalah mengurangi stres jika memungkinkan dan tetap aktif secara fisik. Lalu yang terakhir, menjaga berat badan pada tingkat ideal. Nah, sekian teman visio informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.